memuji Engkau. Haleluya. Katakan bersama saya, Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach. Blessed be the name of Jesus Christ. Haleluya. Katakan bersama saya, Yeshua Hu Adon, Jesus is Lord. Yeshua Hu Adon, yang keras. Yeshua Hu Adon, Yeshua Hu Adon. Hosanna, 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 Sebasna. Ketika kita mau manggil namanya, dia bukan cuma present, dia bukan cuma hadir. Dia mengelurkan tangannya kepadamu malam ini. He want to help you, he want to touch you. He want to show his kindness. Terima kasih Tuhan. Berbicara malam hari ini kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Yeshua Hu Adon. Amen. Biarlah terdengar di seluruh Indonesia, Jesus is Lord. Tetapi satu hal yang saya belajar adalah bagaimana iblis tidak mau saudara dan saya merayakan Paskah. Iblis paling tidak suka saudara dan saya merayakan Paskah. Coba kita lihat banyak orang Kristen memberi salam satu dengan yang lain. Mereka berkata Happy Easter. Dalam konsili Nikea 325 Masehi, Raja Konstantin membuat satu peraturan bahwa tidak boleh orang yang menyebut diri Kristen waktu itu, yang menjadi agama negara, merayakan Pesah. Merayakan Pesah. Padahal di dalam Keluaran pasal 12, kalau kita mempelajari, Tuhan berkata, itulah Paskah bagi Tuhan. Itu adalah Passover bagi Tuhan. Dan saya mempelajari raja-raja yang menginstitusi Paskah. Diberkati Tuhan luar biasa. Raja-raja pembaru, Hizkia, Yosia, ketika mereka menetapkan merayakan Paskah, mereka mengalami langit yang terbuka. Berapa banyak saudara mau hidup di bawah langit yang terbuka? Amin. Tetapi apalagi dalam konsili-konsili selanjutnya, maka saudara kita melihat makin jauh lagi. Bahkan dalam satu konsili, yaitu daripada konsili Laodikia, dilarang merayakan semua perayaan Yahudi. Dan saudaraku, bahkan barang siapa yang merayakan akan anatema. Anatema itu terkutuk. Konsili Antioquia 345 Masehi menyatakan barang siapa yang merayakan Paskah itu terkutuk. Karena itu orang Kristen sekarang merayakan Easter. Kita dipisahkan daripada akar kita. Akar kita itu Israel. 10 tahun yang lalu saya berkata, nanti gereja akan terpecah dua. Masalah soal apa? Soal Israel. Selama seminggu saya di sana, saya memperhatikan. Belum pernah, sejak 86 pertama kali saya pergi ke sana. Bagaimana Israel ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya. Yaitu Amerika dan Inggris. Karena akan tiba waktunya. Mereka akan berseru kepada dia yang mereka tikam. Yaitu Yeshua HaMashiach. Yang bisa menolong mereka satu-satunya. Saya mengajak kita membaca yaitu 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudaraku, saya yakin bahwa perayaan Pesah harus dirayakan. Dan hari ini kita merayakannya. Amin. Orang agama merayakan tanpa mengerti. Saudara saya adalah umat yang mesianik. Yang mengerti, melayani Tuhan dengan pengertian. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 ini bukti bahwa di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus sendiri memerintahkan untuk merayakan Paskah atau Pesah. Buanglah ragi yang lama itu
supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. For indeed Christ, our Passover, bukan our Easter, our Passover was sacrificed for us. Ayat ke-8. Therefore let us keep the feast. Marilah kita mempertahankan perayaan ini, pesta ini. Pesta ini bukan hura-hura. This is the feast of Jesus. Inilah perayaan untuk Yeshua. Perayaan untuk Yesus. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Perayaan Pesah dirayakan tanggal 14 Nisan sampai tanggal 20 bulan Nisan. Bulan Nisan perhitungan Israel itu sekarang. 14 Nisan itu kemarin, saudara. So kita tahu bagaimana Tuhan Yesus adalah anak domba Paskah itu. Tema kita Behold Your King yang dikatakan oleh Pontius Pilatus itu adalah ejekan. Ejekan, lihat kamu punya raja yang kupermainkan, yang kuludai, kutempeleng dan mati. Tetapi saudaraku, akan tiba waktunya kita berkata balik pada dunia. Behold your king. Sebab satu-satunya raja yang layak untuk memerintah cuma satu, yaitu Yeshua. Tepuk tangan bagi dia. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dalam Matius 21, saudaraku, itu adalah menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Dan di sini juga dikatakan, behold your king. Lihatlah rajamu. Dan Matius 21 ayat ke-5. Satu nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Lihatlah rajamu datang. Dengan keledai, naik keledai. Keledai beban yang mudah. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Dia jaya. Dan dia memiliki keselamatan. Having salvation. Having salvation to having deliverance. Ada banyak saudara di sini membutuhkan dibebaskan. Di dalam soal keuangan, di dalam bentuk apapun, we need deliverance. Deliverance adalah Yasha. Yasha itu adalah akar kata dari nama Juru Selamat kita, yaitu Yeshua. Itu tanggal 10 bulan Nisan. Yesus masuk ke Yerusalem. Dan kita lihat bagaimana anak-anak kecil, orang-orang sederhana yang mengenali dia dan menyambut dia. Saudaraku, biasanya domba itu diambil dari Bethlehem. Aneh sekali memang. Domba yang disembelih pada waktu Paskah tidak didatangkan dari luar, tapi dari satu tempat saja, yaitu Bethlehem. Dan karena itu saudaraku, Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus dengan urapan Roh Kudus berkata, behold the Lamb of God. Pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Dan dia masuk ke kota Yerusalem. Mengendarai keledai. Dan kita tahu saat itu jas saya nggak pakai, sudah saya taruh di jalan di Yerusalem. Saya ngambilkan daun palem. Amin. Mestinya saudara tadi bawa daun palem ya, lain kali ya Pak Musa. Amin. Ini lambang victory. Lambang kemenangan. Amin. Saudara nggak ada daun palem, lambaikan saja tangan saudara. Amin. Katakan Hosana. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba Bashem Adonai. Itu saudara lihat itu? Mana ada selebriti yang pernah ditaruh jas di jalan-jalan? Tapi 4 hari kemudian, orang yang sama berkata, salibkan dia. Karena itu jangan cari pujian dari manusia, saudara. Satu hal yang Yesus tidak pernah cari, itu dipuji manusia. Dua seorang hamba Tuhan tanya, manusia kalau dimakan, kalau sapi kan enak buntutnya, kisinya enak, ya,
Ada cingurnya juga enak. Kalau manusia dimakan yang enak apanya? Ternyata jempolnya. Nggak percaya? Tunjukkan jempol saudara pada orang samping saudara. Mesem paling sedikit. Amin saudaraku. Dia dipuji-puji. Orang melambaikan. Saudara tahu bahwa waktu itu bangsa Israel dijajah Romawi. Dan melambaikan daun palem itu lambang triumph, lambang kemenangan. Mereka ingin seorang Mesias yang mengangkat senjata pada Romawi. Yang menghancurkan dan menggantung Pontius Pilatus. Kalau perlu sampai Roma, kaisarnya dibunuh. Orang Yahudi terlalu lama ditekan dengan kejam. Pontius Pilatus sadisnya luar biasa. Dan datanglah dia yang menggenapi seluruh yang ditulis dalam firman Allah. Tetapi dia datang sebagai anak domba. Anak domba datang tanggal 10 bulan Nisan. Itu menggenapi Daniel 9. Di dalam Daniel pasal 9 saudaraku ayat 26. Dikatakan setelah 7 masa dan 62 masa. Tepat pada waktunya. Saudaraku, dia datang. Menggenapi semua firman Tuhan dan di situ dikatakan bahwa dia tidak bersalah apa-apa. Baca Daniel 9 ayat 26. Seorang pemimpin, seorang yang diurapi. Diurapi itu adalah Mesias, Kristus. Seorang yang diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Amin. He shall be cut off. Dia akan dipotong dari kehidupan. Dia tidak bersalah apa-apa. Tapi heran orang Israel tidak bisa melihat ini. Mereka menantikan Mesias yang menjungkir balikan segala yang menentang mereka. Saudaraku, tidak ada bangsa lebih ditekan dari bangsa Israel. Negaranya kecil, 2 jam naik mobil dari ujung sampai ujung. 3 jam paling. Tetapi mengapa menjadi perhatian seluruh dunia? Dan tidak ada kota yang mendapat yaitu sorotan seluruh dunia kecuali Yerusalem. Sebab Yerusalem adalah kota raja besar. Dan raja besar itu adalah Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia saudaraku. Kemudian anak domba itu akan dikurung, akan diperiksa, dan akan disembelih pada tanggal hari raya Paskah. Saudara tahu bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Karena itu saya akan sedikit peragakan saudaraku supaya ngerti. Supaya kita mengerti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Sebab kalau kita lihat gambarnya Leonardo da Vinci, kelihatan Yesus ada di steakhouse. Tidak, dia sedang merayakan Pesah, merayakan Paskah. Di dalam Keluaran 12, saudaraku, Keluaran pasal 12, maka dikatakan seekor anak domba harus